Nah, saya mau coba cek sound dulu. Yusuf lagi ngaji. Kalau di saya suaranya kenceng. Kira-kira mengganggu nggak? Enggak, teh aman. Nggak, aman ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Itu dia ngaji dari Bada Asar belum beres-beres. Ya udah biarin aja ya. Udah anak semangat ngaji kan kita fasilitasi ya. Insya Allah. Jadi sore hari ini saya memilih ya untuk menyampaikan materi ini dan namanya ini komunitasnya eh, kami-kami juga gitu ya, komunitasnya saya sama Koon begitu dan juga teman-teman tim-tim yang sudah hadir di sini ya. Oh, udah bukan lagi jadi komunitas saya, tapi ini komunitas bersama. Dan salah satu yang membuat saya mengusulkan tema ini adalah karena selama ini kalau saya ngisi tentang menjadi bunda solihah atau menjadi bunda berkarya atau misalnya menjadi bunda berkarir surga dan seterusnya, saya sama panitia cuma dikasih waktu 1 jam, ya karena sesinya cuma 1 kali. Padahal unek-unek saya teh banyak yang mau disampaikan, yang kemudian untuk menyampaikan itu semua dalam kurun waktu 1 jam itu nggak cukup gitu. Jadi akhirnya saya ngusul, boleh nggak saya ngisi materi ini ya, tapi ini part one. Jadi artinya ini baru bagian satunya saja. Ada berapa bagian nanti teh? Nggak tahu. Pokoknya sedapatnya, sepuasnya saya, apa-apa yang kemudian saya rasa selama ini sangat-sangat bermanfaat buat saya. Nah itu yang kemudian ingin sekali saya bisa bagikan kepada para sahabat solihah yang ada di sini gitu ya. Kenapa sih pengen banget sharingin ini? Nah, ini juga yang kemudian nanti akan menjadi salah satu bagian materi. Karena begitu pentingnya peranan seorang bunda. Ya, baik di tataran sosial kemasyarakatan manusia, maupun kemudian bagi kita sendiri, maupun kemudian bagi dakwah, maupun kemudian bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Begitu ya. Jadi ada begitu banyak hal yang kemudian kalau saya mau teriakan itu kepada para muslimah, ayo yuk semangat kita menjadi seorang ibu gitu ya di tengah gempuran child free, di tengah gempuran kemudian bahkan kehidupan tanpa pernikahan, di tengah gempuran berbagai fitnah ya yang kemudian mengeluarkan perempuan dari fitrahnya dan seterusnya begitu ya. Ini adalah salah satu materi yang ingin saya sampaikan. Urgensi lainnya saya menyampaikan materi ini adalah karena seringkali para perempuan ini dibenturkan antara menjadi seorang bunda yang solihah dengan karya. Ya. Seakan-akan kalau kita mencita-citakan menjadi seorang bunda yang solihah, maka kita tuh jadi nggak bisa berkarya gitu. Kesannya semua ijazah kita tuh nggak berguna, semua bertahun-tahun, belasan tahun kita kuliah itu kayak nggak ada manfaatnya gitu. Padahal nggak akan mungkin itu nggak ada manfaatnya selama kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Secara langsung maupun tidak langsung, setiap episode kehidupan kita itu nggak akan ada yang sia-sia. Tapi nyambungnya gimana? Nah inilah yang kemudian nanti juga insya Allah akan disampaikan. Bahwa dengan kita menjadi seorang bunda, bukan berarti kemudian itu menjadi penghalang bagi kita berkarya. Karena kan ada dua sisi kutub ya. Ada dua kutub sisi perspektif yang dua-duanya tuh ekstrim dan kita nggak ada di antara itu. Kita bukan di salah satunya. Ekstrim yang satu, perempuan itu harusnya dia membangun karir gitu ya, nggak harus dia kemudian berkeluarga, dia nggak harus jadi ibu, dia bisa memilih apapun yang dia lakukan dengan tubuhnya, ya, apa namanya, my body is my decision ya, kalau kata quote-quote di luaran sana ya, tubuhku adalah milikku, tubuhku adalah keputusanku gitu ya. Lalu kemudian di sisi ekstrim yang satunya lagi, perempuan teh dikungkung ya, dengan dalih bahwa kita ini mau masuk surga ya, cukup bagi perempuan itu sholat 5 waktu, puasa, taat sama suami, ya udah nggak usah ngapa-ngapain ya. Jadi ada dua titik ekstrim yang kemudian sangat-sangat bertolak belakang. Alhamdulillah Islam ini adalah agama fitrah. Jadi Islam bukan agama yang mengajarkan kita itu keluar dari fitrah kebutuhan kita. Kita kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah, kita diperintahkan juga sebagai seorang bunda, kita juga diperintahkan untuk berkarya dan seterusnya. Yang kemudian nanti insya Allah akan dijabarkan
dalam beberapa sesi ya, karena kalau satu sesi berjam-jam capek juga kali isi masuk terus keluar lagi gitu. Jadi kita pisahkan saja insya Allah ya. Jadi ini urgensi ya, salah satu yang menjadi urgensi saya pengen banget menyampaikan tentang tema ini yang nggak tahu kapan selesainya ya. Pokoknya sedapatnya aja, sepuas-puasnya kita ngobrol-ngobrol tentang ini ya, insya Allah. Nah, yang pertama harus kita jawab dulu. Kita berbicara tentang, oh saya mau jadi bunda yang solihah, pengen bisa berkarya di dunia, pengen bisa berkarir hingga ke surga gitu ya. Pertanyaannya ini dulu yang harus kita jawab. Emang buat apa kita menjadi seorang bunda? Karena karir seorang bunda itu kan seumur hidup ya. Kita nggak bisa cuti. Cuti itu dalam artian, maaf ya, sepekan ke depan saya off jadi ibunya. Silahkan ya anak kamu urus sendiri, semuanya dilepas. Even kalau kita liburan aja, ibu-ibu kalau liburan, anaknya misalnya gitu ya, dititipin dulu ke orang tua, atau dititipin dulu ke mertua, apa yang dilakukan? Ya ditelepon dulu, gimana mah? Kakak baik-baik aja nggak? Adek obatnya udah dikasih belum? Tadi makannya banyak nggak? Mereka ngapain aja? Kita nggak pernah absen kan dari peranan kita sebagai seorang bunda untuk para ibu yang bekerja misalnya. Apakah pada saat mereka lagi bekerja di luar rumah, terus mereka lagi nggak jadi ibu? Ya, makanya sebetulnya kurang tepat istilah full time mom sama working mom. Emangnya kalau working mom terus dia bukan full time mom gitu. Nggak dicopot kan? Ya, bahkan pada saat mereka bekerja sekalipun mereka sedang menjabat sebagai seorang ibu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa kita menjadi seorang bunda? Dulu zaman saya di foto yang kiri nih. Ini umur berapa ya? Belasan tahun akhir lah, ya menjelang 20 tahun. Masih belajar pakai kerudung, masih lepas pasang. Dan di usia ini waktu itu saya membayangkan bahwa saya pengen nikahnya umur 30 tahun aja deh gitu ya. Kenapa? Karena saya ngebayanginnya yang tadi itu, di titik ekstrim yang satu. Kalau saya nikah cepat, nanti masa muda saya akan habis buat katanya ngurusin suami, katanya ngurusin anak. Padahal mah kalau udah nikah ya, kita juga diurusin ya sama suami, anak-anak kita juga suka ngurusin kita gitu ya. Dan saya juga membayangkan kalau saya nanti menjadi seorang ibu, saya sudah menikah, ya, maka kemudian gerak saya juga nggak bebas. Bahkan boleh jadi saya nggak akan punya karir. Bahkan mungkin saya akan begini, saya akan begitu. Pokoknya segala ketakutan-ketakutan itu muncullah di wajah yang di sebelah kiri ini. Ya. Ini saya lagi siaran, waktu itu siaran di radio Auckland ya, satu Indonesia Auckland, di Auckland, New Zealand. Seiring dengan waktu kemudian saya hijrah ya, tapi karena ini bukan kajian tentang hijrah, jadi langsung long story short, singkatnya adalah bertahun kemudian saya pindah ke foto yang ini. Ini foto setelah saya hijrah, saya foto sama salah seorang kakak senior saya, Kak Ifah Ilham. Saya ketemu sama ibu beliau, jadi pada saat beliau wisuda, ibunya datang. Ibunya punya anak teh 5. Ya. Ibunya lulusan luar negeri juga, punya anak 5, terus waktu beliau lagi punya anak teh sambil ganti-gantian kuliah ya, di luar negeri sama suaminya. Di US kalau nggak salah waktu itu. Saya ngebayangin ya, dan ibunya beliau, ibunya Kak Ifah ini ya, pokoknya kalau ngomong tuh senyum aja terus. Kayak tidak ada kesedihan, seperti orang yang tidak punya kegalauan terhadap masa depan ataupun kesedihan terhadap masa lampau. Pokoknya happy banget. Padahal udah tua. Kerut-kerut sudah bermunculan di wajah gitu ya. Terus saya nanya gitu, oh apa namanya? Karena beliau orang Malaysia, saya panggilnya Makci ya. Oh, Makci dulu gimana gitu bisa ngedidik anak 5 anak loh. 5 kalau nggak salah, 5 apa 6, pokoknya banyak deh anaknya gitu ya. Tapi seingat saya 5. Di luar negeri sambil ganti-gantian kuliah. Terus beliau bilang, gak kebayang katanya. Capek sih, tapi gak kebayang. Udah dijalanin aja. Dan pada saat itu, pada saat saya bertemu ya, 5 anaknya itu ya, udah pada
ada yang udah pada kerja, ada yang kemudian kuliah, itu juga kuliahnya saya dapat beasiswa, beasiswanya juga ke luar negeri, saroleh, sarolehah, solihah dan solihah. Makanya kemudian kata beliau, tapi katanya, secapek-capeknya tuh kebahagiaan seorang ibu itu tidak ada yang mengalahkan. Nah, jadi itu kemudian menjadi awal mula mencetus saya, oh kok bisa ya ada seorang wanita yang kemudian dia kuliah jauh-jauh ke luar negeri, tapi kemudian sekian tahun kehidupannya betul-betul dia dedikasikan untuk mendidik anak-anaknya. Walaupun kemudian dia aktif kegiatan-kegiatan yang lain ada gitu, tapi yang buat saya waktu itu kayak benar-benar pop up banget tuh bagaimana beliau kemudian menjalani itu semua. Dan pada saat menceritakan itu tuh matanya itu berbinar-binar. Yang saya tadi sampaikan, matanya itu mata yang menunjukkan betul-betul kebahagiaan dan seterusnya. Dari sanalah kemudian saya akhirnya semakin banyak belajar ya, kan belajarnya bertahap-tahap begitu ya. Dan akhirnya ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari hasil sekian tahun perjalanan, dari mulai mempelajari peranan seorang ibu sampai akhirnya sekarang menjalani peranan sebagai seorang ibu kurang lebih 8 tahun lebih sekarang. Yang pertama, dari apa yang saya rasakan dan pelajari dan alami, akhirnya hakul yakin, kerasa betul, yakin betul, bahwa hidup kita itu nggak pernah jadi milik kita. Kita itu dicipta untuk taat pada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surah An-Nisa ayat pertama, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Perintahnya bertakwa dulu ya. Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang baik. Ini ada di dalam Quran surah An-Nisa. Kita nggak ada Quran surah Ar-Rijal, nggak ada. Sebuah penghormatan yang luar biasa kepada para perempuan di dalam Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan sebuah surah yang menggunakan nama An-Nisa, perempuan. Ayat pertama pula. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, bertakwalah kamu, takutlah kamu, berharaplah kamu kepada surga Allah, berhati-hatilah kamu kepada Allah yang kemudian sudah menciptakan kita itu ya dari Adam lalu Hawa, yang Allah sudah jadikan Adam dan Hawa itu fitrahnya mereka akan berkembang biak. Fitrahnya mereka akan bereproduksi. Sehingga fitrahnya adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain laki-laki dan perempuan dengan berbagai organ-organ yang berbeda. Itu buat apa? Supaya mereka kemudian bisa meneruskan generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Bahkan salah satu ayat yang sering kali dipakai tentang karya, tentang karir, tentang kemudian beramal solih dan seterusnya, itu kan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Di mana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa salah satu makna khalifah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, salah satu makna dari khalifah adalah pengganti. Apa maksudnya pengganti? Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menggantikan. Generasi kita akan menggantikan generasi sebelumnya. Lalu generasi kita juga akan meneruskan kepada generasi berikutnya. Maka bahkan dengan seorang perempuan dia mengandung, dengan dia melahirkan, dengan dia menyusui, dengan dia mendidik seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, itu menjadi bagian dari peranannya sebagai seorang khalifah. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batila. Sungguh tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Tidak akan mungkin Allah nyiptain sama kita teh rahim terus udah aja dibiarin. Allah menciptakan kepada kita ini ada kelenjar susu terus udah aja nggak ada gunanya. Lalu kemudian tiba-tiba kita mengatakan, ini kan tubuhnya aku, ini kan badannya aku, terserah aku udah mau ngapain. Seperti itu, ya. Bahkan kemudian begitu ya, ada juga orang yang berpikir bahwa seumur hidup dia nggak mau punya anak. Seperti yang kita sering dengar ya, isu-isu child free dan seterusnya. Padahal
Kalaulah orang-orang yang mengatakan demikian itu berani menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ini adalah tubuhku, kalaulah Allah mau ambil, bisa nggak Allah ambil?" Bisa. Bahkan nanti, di hari akhir nanti, akan ada seorang hamba, udah mau masuk surga, diperintahkan sama hamba tersebut, "Masuklah ke dalam surga dengan rahmat Allah." Out of curiosity, hamba ini kemudian bertanya, "Kenapa aku tidak masuk surga dengan pahala-pahalaku?" Ya. Lalu kemudian disampaikan kepada hamba tersebut, punten ya, sebentar ya, ada Yusuf datang. Karena topiknya bukan untuk dia dengar, jadi dia suka dengerin saya ngisi kajian. Ya. Lalu kemudian, kenapa saya tidak masuk surga dengan pahalaku? Lalu disampaikan kepada hamba tersebut, kalaulah seluruh pahalamu itu dikumpulkan, niscaya tidak akan cukup hanya untuk membeli satu biji mata saja. Satu biji mata kita untuk menukar, ya, untuk menukar dengan seluruh pahala seorang penghuni surga, itu nggak cukup. Pahala kita teh nggak cukup untuk membeli satu biji mata. Gimana cara kita membeli wajah kita, tangan kita, lutut kita, kaki kita, rahim kita, apa-apa yang ada dalam diri kita, nggak bisa kita beli. Lalu siapa itu yang kemudian merasakan bahwa tubuhnya adalah miliknya? Maka karena tubuh kita ini adalah milik Allah. Bahkan bukan hanya tubuh kita milik Allah, setiap detik yang kita punya adalah milik Allah. Setiap kenikmatan, makan, minum, tempat tinggal, kenikmatan tertawa, bahagia, pencapaian, optimisme, semuanya milik siapa? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan dari yang kita rasakan ketika kita memiliki orang tua, memiliki sahabat, memiliki pasangan, memiliki anak-anak, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi seorang bunda bukanlah pilihan yang cuman kayak, "Oh, kayaknya asik ya kalau punya anak." Supaya orang nggak usah pusing-pusing lagi nanyain, "Kapan punya anak?" Ya udahlah saya punya anak. Atau misalnya sebuah keputusan yang kita ambil karena lumrahnya orang menikah itu punya anak, ya udahlah kita punya anak. Bukan seperti itu. Tetapi kita maknai betul-betul bahwa, "Ya Allah, aku melakukan ini atas dasar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semuanya adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Sebentar ya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Liya'budun di sana bukan hanya sekedar beribadah seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya lalu kemudian kita bebas. Tidak. Ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menyerahkan 24/7, 7 days a week, 365 a year. Seluruh kehidupan kita semuanya adalah wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya bagi kita untuk memahami dan meyakini serta merasakan bahwa kita memilih menjalani peranan kita sebagai seorang bunda itu bukan kebetulan, bukan apa-apa, tapi karena kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk setiap tantangan dan ujian yang nanti dihadapkan kepada kita ngerasanya apa? Oh, ini adalah pahalanya saya. Untuk setiap hal-hal yang kemudian menggoda kita di perjalanan. Misal, ada tawaran aktivitas sangat-sangat menggiurkan. Tapi kalau kita pilih aktivitas tersebut, kita tidak bisa menjalankan peranan kita sebagai seorang ibu dengan baik. Maka kemudian kita tolak pilihan tersebut. Atas dasar apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserahlah orang lain mau ngomongin apa. Terserah orang mau bilang aku teh FOMO, fear of missing out. Ah, kamu udah jadi ibu masih muda, udah jadi ibu udah punya anak dan seterusnya. Terserah. Karena apa sih yang dikejar di dunia ada cuma sebentar. Dan ini adalah wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita lagi mendampingi anak-anak kita, anak-anak yang mungkin usia 1 tahun, kalau ngelihat dari profil ya teman-teman yang daftar di kelas online waktu itu kan banyak banget yang usianya usia ibu-ibu muda ya. Karena ibu-ibu muda, maka kemungkinan anaknya juga masih kecil. Ngurusin anak kecil teh gimana rasanya? Ngurusin bayi yang bangun terus malam-malam. Gimana rasanya? Yang pada saat kita lagi ngantuk banget, terus kita bangun juga. Lalu pada saat kita lagi asik-asiknya makan, terus mereka pup atau mereka pipis, harus kita ganti juga popoknya. Yang pada saat kita lagi mau konsen tilawah, terus didatengin, disamperin. Yang kita lagi khusyuk-khusyuknya sholat, terus dipanjetin. Gimana rasanya? Kayaknya kok kurang keren ya, dibandingkan misalnya kita mendengarkan perjuangan para perempuan yang karir di dunia formal. Tidak salah, tapi hanya saja kemudian seringkali di dunia formal itu kelihatannya lebih keren. Sudah melanjutkan studi sampai dengan S2, walaupun saya S2 begitu ya, kadang-kadang orang ngelihatnya yang keren saya S2. Jujur saya sampaikan, S2 itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ngurusin anak. Mau saya S2-nya nyambi ngasuh 2 anak juga, nggak ada apa-apanya dibandingkan mendidik anak 1 kalimat tauhid sekalipun. Nggak ada apa-apanya. It's a lot easier. Saya ngalamin kerja lembur, berhadapan dengan konflik-konflik di dunia kerja, nggak ada apa-apanya dibandingkan mendidik anak. Pantas kalau disampaikan bahwa jihadnya seorang muslimah itu adalah pada saat dia mendidik anak. Apa yang kita rasakan dengan kesulitan itu? Walaupun orang nggak nganggapnya keren. Kalau orang kan yang keren-keren pas lebaran, gimana kerjaan? Oh ya nih udah diangkat jadi senior manager. Itu tuh, si mbak itu tuh ya, mbak kamu tuh gajinya itu ya 50 juta sebulan. Ketemu lagi kan ntar lagi lebaran loh, insya Allah ya. Ya. Gimana tadi kesini pakai mobil atau pakai motor? Oh mobilnya baru lagi. Atau misalnya pada saat ke nikahan mana gitu ya, lagi ngobrol-ngobrol, ketemu sama teman lama, kerja di mana sekarang, aktivitasnya apa? Sering nggak dengar, oh aktivitas sekarang ya jadi ibu saja, ada saja. Seakan-akan downgrade gitu ya. Kalau jadi apa tuh, jadi manajer, jadi direktur, menghasilkan uang sekian puluh juta tuh kayaknya tinggi gitu di atas. Giliran ibu rumah tangga, oh ya saja, ada saja jadi belakang. Padahal ini sebuah profesi yang luar biasa. Profesi seorang apa tadi? Khalifatullah. Seorang profesi apa tadi? Seorang Abdullah. Pencetak sebuah generasi. Ini bukan berarti kita nggak boleh berkarya. Ini konteksnya, ya. Insya Allah karena ini yang rekam kami sendiri, nggak akan ada yang motong ya. Ini konteksnya kan, sedang kita berbicara tentang kedudukan seorang ibu. Jadi jangan dibandingkan antara ibu rumah tangga dengan ibu bekerja ya. Semua ibu. Ini adalah wujud taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat jangan ganti popoknya. Yang kita lihat jangan nyuapin makannya. Yang kita lihat jangan pakai daster, beruap-uap, masakin anak dan seterusnya. Jangan itunya yang kita bayangin. Yang kita bayangin adalah ya Allah, aku melakukan ini untuk mendidik generasi berikutnya. Ya Allah, ini adalah wujud ketaatanku kepadamu. Ya. Bukan hanya wujud taat saja, karena tubuh kita bukan milik kita, hidup kita bukan milik kita, tetapi Allah teh kasih balasan. Inilah bedanya ya, menjadi seorang hamba Allah atau hamba dari manusia. Kalau menjadi hamba bagi manusia, ya, menjadi seorang budak gitu misalnya. Abed itu kan budak ya, hamba sahaya ya. Kalau hamba sahayanya dari manusia, biasanya diperlakukan semena-mena. Kadang dikasih makan, kadang nggak dikasih makan. Kadang dibayar, kadang nggak dibayar. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun ya. Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Bayangkan tadi ya di salah satu hadis yang disampaikan di slide sebelumnya, seluruh pahala dikumpulkan saja ngebeli 1 biji matanya nggak bisa. Apalagi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala akan dikaruniakan surga. Surga, gimana cara kita membeli surga? Tak sanggup kita. Tapi kemudian di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 sampai dengan 11, Allah Subhanahu wa taala sampaikan
yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Saya sengaja ngambil ayat tentang surga Firdaus, karena surga banyak. Surga Firdaus ini surga yang paling tinggi, paling keren. Ya, walaupun katanya di dalam situ nanti ada tingkatan-tingkatannya lagi. Tetapi yang di sini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan salah satu ciri-cirinya orang yang akan masuk ke dalam surga Firdaus itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang walladzina hum li amanatihim hafizun. Sorry, saya ketuker sama Quran surah Al-Ma'arij ya. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Apa bagian dari amanat-amanat tersebut? Peran-peran yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Termasuk di antara peranan-peranan yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah peranan kita sebagai seorang bunda. Baik yang kemudian sekarang masih menjadi calon bunda, baik yang bahkan sekarang masih menjadi calon istri, apalagi kalau kemudian sudah menjadi seorang bunda. Alangkah kuatnya motivasi ketika kita memaknai betul-betul ayat ini. Oh iya ya, saya menjadi seorang bunda ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangin loh, generasi berikutnya itu dititipkannya kepada kita. Tapi kemudian betapa besar balasan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Surga. Bukan sembarang surga, tapi surga Firdaus. Apa sih yang ditakutkan dengan menjadi seorang ibu? Ada yang sedih ketika setelah melahirkan. Apa yang disedihkan? Tubuh yang berubah. Stamina yang berubah. Bahkan kemudian kulit pun berubah. Tidak lagi sama. Dulu waktu masih gadis mah, saya mah begini-begini. Dulu waktu saya masih gadis mah pakaian saya ukurannya segini-segini. Sekarang udah ngurusin anak. Dulu mungkin rajin skincare-nya. Gitu udah punya anak, wah pokoknya skincare yang penting basic, yang penting wajah nih tertata dengan baik, itu aja udah alhamdulillah. Bisa nyisir rambut aja dan seterusnya ya udah alhamdulillah. Kenapa sibuk ngurusin baik, sibuk ngurusin ini, sibuk ngurusin itu. Dulu ya pada saat masih gadis, wah pokoknya kalau mau ngurusin apa kegiatan-kegiatan tuh bisa dinamis ya. Pokoknya tektok-tektok satset-satset beres gitu. Begitu sudah menjadi seorang ibu, lebih banyak lagi perjuangannya. Harus ngatur-ngatur waktu lagi, ngatur waktu anak, ngatur waktu suami dan seterusnya. Berat nggak perjuangannya? Makanya banyak orang akhirnya putus asa kan. Nah udahlah, gua mah nggak usah mikir-mikir deh jadi ibu yang gimana-gimana. Udahlah jadi ibu yang biasa-biasa aja. Ah udahlah, bahkan saya sempat dapat komen begini, bukan komen, orang curhat. Yang ngomong karena orangnya kenal sama saya, dia bilang katanya, Rin, gue pokoknya udah deh, gue udah lepas tangan nih ngurusin anak. Soalnya gue bingung, gue nggak kerja, dia sekolahnya uangnya dari mana, gitu. Tapi dengan gue kerja, aduh gue nggak kepegang sama anak-anak gue. Terus teteh tanyain lagi, terus berarti optimalinnya weekend ya, kata teteh gitu kan, teteh sampein. Enggak juga sih, gue weekend udah capek. Pokoknya weekend mah gue drakoran aja deh, drama Koreaan. Harus istirahat dia bilang. Itu kan hari-harinya gue bisa healing, soalnya kalau kerja lembur dia bilang apa segala rupa. Kayak gitu kan udah hopeless gitu ya, dan seterusnya. Padahal sebetulnya menjadi ibu berkarya di luar rumah pun, menjadi ibu bekerja sekalipun, kalau dengan mujahadah, lillahi ta'ala, diniatkan bekerja karena Allah, mendirikan Allah, insya Allah bisa. Ya. Tapi tadi memang membutuhkan perjuangan. Nggak semua orang mau ngambil jalan perjuangan. Baik menjadi ibu rumah tangga maupun ibu bekerja. Ibu rumah tangga, gimana rasanya jadi ibu rumah tangga? Setiap hari melihat 4 petak sisi dinding yang sama. Melalui rute-rute jalan yang sama. Pergi keluar rumah, pagi, belanja, pulang lagi. Masak, beberes, ngurusin anak. Ngajarin anak ini itu. Terus malam tidur, besoknya gitu lagi. Sehari, 2 hari, happy banget jadi seorang ibu. Sebulan, 2 bulan mulai mikir, sampai kapan ya kayak gini?
Tahun, 2 tahun, baru juga mulai mau free, hamil lagi. Ya, berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan wahnan ala wahnin. Beratnya itu bertambah, tambah. Bukan hanya perjuangan secara fisik, tapi juga kemudian perjuangan secara ruhiyah. Bahkan para ibu bekerja pun merasakan juga. Pulang dari kerjaan, yang mungkin harapannya dia bersantai-santai karena dia sudah punya anak, maka dia harus mencurahkan lagi energinya untuk anaknya dan seterusnya. Surga itu memang tidak murah. Surga itu mahal harganya. Kita ingin bisa mencapai surga Firdaus, ya memang kita harus memperbanyak amal salih. Dan kita kemudian harus memelihara amanah-amanah kita. Jadi kalau kemudian yang kita takutkan tadi, aduh, gimana ya, sibuk banget nih ngurusin anak-anak, cuman sebentar. Ngurusin anak teh cuman sebentar. Berapa tahun sih? 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? Setelah itu mereka mandiri, justru kebalik. Kita yang menikmati hasilnya, menikmati hasil di dunia, dan juga menikmati hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan di surga. Kalau kita takut tadi ngerasa, aduh tubuhnya berubah. Kalau kita masuk surga, kita jauh lebih cantik dibandingkan wanita manapun di dunia. Bahkan kalau kita masuk surga, kita jauh lebih cantik dibandingkan bidadari surga sekali. Kita perhatiin di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat menjelaskan bidadari surga. Oh, bidadari surga. Kulitnya begini, tubuhnya begitu, rambutnya begini, mahkotanya begitu, gaunnya begini, begitu, dan seterusnya. Semua tentang bidadari. Apa kata Ustadz Numan Alihan berkenaan tentang ayat tersebut? Kenapa kemudian yang disampaikan itu bukan tentang wanita dunia yang masuk surga? Ini saya agak khawatir, ini saya ngelihat di screen ada yang lagi naik motor. Ini insya Allah direkam kan ya, tahu saya. Kayaknya kalau bahaya bisa di apa off saja, keluar nggak apa-apa ya, jangan sampai nanti ada insiden kecelakaan gara-gara dengar kajian. Ya, kalau jadi penumpang di mobil nggak masalah, kalau di motor saya yang hariwang. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kata Ustaz Numan Alihan berkenaan tentang anak-anak, tentang ayat-ayat tersebut, dalam kaidah ilmu tafsir, ada kaidah di mana hal-hal yang tidak disebutkan itu menunjukkan kebesarannya dikarenakan dia tidak bisa lagi kemudian untuk dijelaskan. Salah satunya balasan bagaimana wujud wanita dunia yang masuk ke dalam surga. Wanita dunia yang masuk ke dalam surga itu saking cantiknya, maka dia udah nggak bisa lagi dijelaskan. Kalaulah kemudian si bidadari surga tadi dia pakaiannya begini, kulitnya begini begitu, masih bisa dijelaskan dengan bahasa-bahasa vocabulary kita di dunia. Wanita dunia yang masuk surga udah nggak bisa lagi dijelasin. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah yang lebih mulia, bidadari surga ataukah wanita dunia yang masuk surga? Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wanita dunia yang masuk surga lebih mulia dibandingkan bidadari surga, dikarenakan sholat mereka, puasa mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apalagi salah satu ketaatan yang luar biasa bagi seorang muslimah, yakni kedudukannya, fitrahnya, amanahnya menjadi seorang bunda. Yang ketiga, privilege pahala jariah. Ini saya salah nulis nih, typo ya. Privilege pahala jariah. Kita tadi mengatakan bahwa kita mau masuk surga. Kita ngumpulin pahala seumur hidup kita belum tentu cukup. Kenapa? Karena usia kita terbatas. Makanya kemudian ada amal-amal dakwah. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 12 yang salah satu artinya ini saya langsung ambil tengahnya ya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, dan seterusnya. Ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini ayat tentang dakwah. Dakwah biasanya suka diimajinasikannya sebagai sesuatu yang kita mengajak orang dalam kebaikan, berdakwah kepada masyarakat umum. Biasanya dakwah teh di masjid-masjid, dakwah teh di kampus-kampus, dakwah teh di tempat kerja.
dakwah teh di media sosial, di kajian-kajian online. Pernah nggak kepikir bahwa sebetulnya anak kita itu adalah tanggung jawab dakwah kita yang utama? Pernah nggak berpikir bahwa sebetulnya seketika kita menjadi seorang ibu, maka seketika itulah kita kemudian punya tanggung jawab sebagai seorang dai-nya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka salah satu tanggung jawab kita kepada anak-anak kita itu mengajak anak-anak kita, nak, masuk ke dalam surga, jangan kamu masuk ke dalam neraka. Bahkan, apa doanya para ibadur rahman? Ibadur rahman adalah golongan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimention di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 75, sorry. Salah satu ciri-ciri para ibadur rahman yang sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan tempat yang tinggi di surga, bukan hanya surga, tapi surga yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari pasangan dan anak-anak kami, yakni apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi hamba-hamba yang bertakwa. Maka sebagai seorang ibu punya tugas ngajakin anaknya, yuk nak kamu jadi orang bertakwa. Bukan hanya ngajakin anaknya sebagai orang bertakwa, yuk nak jadi pemimpin orang-orang bertakwa. Kalau pemimpin itu leader atau follower? Leader. Karena menjadi pemimpin tadi, dia adalah trendsetter atau follower, trendsetter. Maka kita sedang anak kita supaya menjadi leader, menjadi trendsetter di zamannya nanti. Leader dalam apa? Dalam kebaikan. Sehingga di zaman manapun anak-anak kita nanti hidup, di zaman manapun anak-anak kita nanti berada, dia akan senantiasa menjadi ruhul jadid fil ummah. Apa itu? Jiwa pembaharu di dalam umat. Mau orang-orang trennya lagi kayak gimana pun, dia akan tetap tegak berdiri, ngajakin orang dalam kebaikan. Maka kita menjadi seorang dai. Apa pahalanya? Apa privilege-nya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Orang biasanya kalau membayangkan tentang pahala jariah, suka yang dibahasnya cuma yang ketiganya aja. Kalau untuk orang tua, ayo didik anak supaya anaknya jadi anak yang soleh, ya. Nanti dia mendoakan kita, maka itu jadi pahala jariah. Tapi jarang dibahas bagian yang pertama sama yang keduanya. Yang keduanya saja, ilmu yang dimanfaatkan. Kita nggak semuanya jadi guru, nggak semuanya jadi dosen, nggak semuanya jadi ustazah, nggak semuanya jadi narasumber, nggak semuanya jadi guru ngaji, nggak semuanya jadi kemudian pengisi, pementor di kajian-kajian. Nggak semuanya dari kita punya peranan, punya peluang untuk menjalani peranan-peranan yang tadi. Tapi masing-masing dari kita, masing-masing dari para ibu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang apa? Mencetak amal jariah melalui anak-anaknya. Melalui apa? Ilmu yang kita ajarkan, yang kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Dan ilmunya nggak harus kemudian kita menjadi seorang PhD atau kita menjadi seorang ulama, baru kita bisa memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Sesederhana kita mengajarkan kepada mereka kalimat tauhid dari mulai mereka masih bayi. Miss Winter kan, malam-malam kita bangun. Saya nggak tahu berapa banyak di sini new mom yang lagi ngadepin stres-stresnya kemudian ngurusin. Bangun kita. Terus kemudian kita ajarkan sama anak kita, la ilaha illallah. Nah, nggak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah. Masuk usia 1 tahun, 2 tahun, capek kita ngurusin dia, lari ke sini, lari ke sana. Kita curahkan kepada anak kita ajarin. Nah, hidup kita itu hanya untuk Allah. Satu kalimat tauhid. Seumur hidup mereka berpegang dengan kalimat tauhid itu.
Apa itu bukan ilmu yang bermanfaat? Maka mungkin jasad kita sudah ada di dalam kubur. Tubuh kita udah nggak bisa bergerak. Pahala amal solih kita udah berhenti dari amal kita sendiri. Tapi karena anak kita terus beramal solih, anak kita terus beribadah, pahala terus mengalir bagi kita. Every day is rewarding. Itu yang kemudian buat saya, Masya Allah. Saya punya cita-cita jadi dai. Nggak semua orang mau dengerin saya ngomong. Ngajakin orang buat berubah saya susah. Tapi kalau ini anak kita sendiri, dari mulai dia ada di dalam kandungan kita, bisa kita didik. Banyak para ibu atau misalnya orang-orang di luaran sana suka meremehkan peranan ngajarin sekedar abakasa, ngajarin 1, 2, 3, ngajarin alif lam mim, ngajarin al-fatihah. Padahal kalau kita bayangkan, ya Allah, iya kita ngelihatnya sederhana, cuman pakai flashcard atau nggak pakai buku tulis, pakai pulpen kita ngajarin, nak, a, a, anaknya bilang a, ba, ya. Abata, 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 cuman gitu aja. Tiap hari kita kejar. Dari yang abata tadi, nyambung jadi aba, bata, dan seterusnya. Dari yang itu kemudian nyambung jadi apa? Nyambung kemudian jadi dia bisa baca alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih. Berapa huruf? Berapa huruf dari ayat itu? Saya ngerasain betul di momen Ramadan yang lalu. Setelah sekian lama, saya sama suami ngajarin Yusuf buat baca Quran. Akhirnya begitu dia ulang tahun yang ke-7, dia bisa baca Quran. Dan waktu itu beberapa bulan menjelang Ramadan. Momen pertama kali dia bisa hatam 1 juz. Itu kayaknya jadi salah satu momen yang paling membahagiakan. Ngalahin momen ketika dia bisa belajar baca bahasa Inggris, ketika dia bisa kali-kalian ngalahin apa segala gitu. Ngelihat dia pada subuh, duduk tilawah. Udah berapa halaman ya? 10 halaman Umi. Saya biarin lagi dia jalan lagi. Udah berapa halaman nak? 20 halaman Umi. Saya biarin lagi dia jalan lagi. Sampai akhirnya lebih dari 1 juz 1 kali duduk ya. Saya ngerasain ya Allah yang saya ajarin cuma abatasa. Yang saya ajarin cuma dari satu ikro ke ikro ke ikro ke ikro Ismail. Tapi ini yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan. Kita bisa bayangkan berapa lama anak kita akan. Dan seiring dengan dia hidup, dia baca Al-Quran dalam sholat dia, dalam keseharian dia, ba'da subuh dia, pahalanya ngalir ke kita. Dan buat saya itu yang mahal. Saya dakwah ke orang lain, saya nggak tahu kabarnya gimana, dia amalkan atau enggak. Saya ngisi kajian tentang Quran misalnya. Saya kasih tahu, ini keutamaan Al-Quran. Saya nggak bisa one-to-one betul-betul ngedampingin orang-orang yang hadir ke kajian saya untuk memastikan, yuk baca Al-Quran, nggak bisa. Tapi anak-anak kita bisa dampingin mereka. Itu baru kenikmatan yang kita lihat di dunia. Bayangin kalau Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita, Allah karuniakan pahala sama kita, balasannya di surga lebih banyak lagi. Itu baru apa? Belum kita ngajarin mereka ABCD. Dari ABCD mereka belajar apa? Ba, ca, da, dan seterusnya. Untuk setiap huruf yang kita ajarkan mereka, lalu kemudian mereka belajar baca. Dengan mereka bisa belajar baca, akhirnya mereka bisa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Mau biologi, mau fisika, mau engineering, mau apapun itu nantinya. Maka untuk setiap ilmu-ilmu yang mereka pelajari melalui perantaraan kita tadi, ilmu yang kita ajarkan yang terus bermanfaat dalam kehidupan mereka, pahalanya terus ngalir sama kita. Maka jangan kita lihat, wah ini mah cuma ngajarin abatasa, ini mah cuma ngajarin 1, 2, 3, ini mah cuma ngajarin ABCD. Kita bayangkan kebermanfaatan yang mereka dapatkan dari ajaran kita. 1, Al-Fatihah kita ajarkan mereka amalkan seumur hidup. Setiap sholat mereka akan baca Al-Fatihah. Surah-surah pendek mereka amalkan seumur hidup. Mereka akan pakai dalam sholat-sholat mereka, mengalir pahala bagi kita. Maka tadi itu yang menjadi salah satu motivasi kita menjadi seorang bunda, ini adalah privilege pahala jariah yang boleh jadi tidak semua ayah kemudian bisa merasakannya. Karena nggak semua ayah yang kerjanya fleksibel ya, apalagi kalau di Jabodetabek. Berangkat ba'da subuh, ya, pulang maghrib, kadang-kadang pulang isya. Privilege itu susah bagi mereka. Ya. Tapi buat kita para ibu yang utamanya mendidik anak, ini privilege-nya kita.
yang kemudian kalau kita memilih karir di luar rumah, kita lebih fleksibel kan milihnya. Ada lowongan kerjaan ini, nggak mau kerjanya kelamaan, saya harus ngurusin anak, cari yang lebih fleksibel. Bisa kita milih, bisa. Suami kita bisa milih, nggak bisa. Karena mereka yang bertanggung jawab mencari nafkah. Kecuali kalau ada pilihan yang lebih baik. Ya, saya ada suami nih, ya kerja dari pada subuh pulangnya sampai malam, kadang-kadang jam 9, jam 10. Kadang-kadang saya suka dicurhatin gitu kan, gimana ya teh suami saya kerja dari pagi sampai malam. Saya bilang ada alternatif kerjaan yang lain nggak? Saat ini sih belum ada. Ya udah harus tetap jalankan dulu karena kewajiban suami kita yang pertamanya mencari nafkah juga. Dia kerjanya banyak gitu ya, maka kemudian kita ya harus nge-backup gitu ya untuk anak-anak kita gitu ya, lebih lagi dan lebih lagi. Maka ini privilege kita mendapatkan pahala jariah tadi. Gitu. Dan itulah yang kemudian membuat saya juga semakin termotivasi. Apalagi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mention tentang apa? Jika seseorang meninggal dunia. Orang suka nanya ke saya, Teteh kalau lagi futur gimana cara bangkitnya lagi? Saya senang sekali nasihat dari Said Hawa dalam buku beliau Tazkiyatun Nafs. Bahwa salah satu cara kita mentazkiyah diri kita adalah dengan mengingat mati. Zikrul maut. Saya dikasih tahu sama panitia waktunya tinggal 15 menit lagi. Ini slide-nya masih banyak nih. Boleh 5 menit lagi teh. Nggak keburu, Fatimah. Teteh tambahin dulu ya, insya Allah. Ini kan privilege kita bikin acara sendiri, nggak apa-apa ya. Kalau panitianya orang lain, ya teteh harus patuh dan taat. Insya Allah ya. Zikrul maut. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita ingat tentang mengerikannya sebuah kematian. Mengerikannya neraka, mengerikannya azab kubur, mengerikannya sakaratul maut. Bagi orang-orang yang kemudian tidak punya modal yang cukup ya untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau lagi futur, yang diingat-ingat itu. Kalau tidak cukup dengan zikrul maut, coba cari kajian-kajian tentang hari kiamat. Ada yang ngomong ke saya teh suka takut kalau dengar kajian hari kiamat. Kenapa gitu? Iya, soalnya udah dengerin itu jadi takut. Memang tujuannya itu untuk membangun rasa takut. Tujuan kita mempelajari tentang hari kiamat, mempelajari tentang azab kubur, mempelajari tentang sakaratul maut supaya muncul rasa takut kita. Sehingga bahkan pada saat kondisi sefutur-futurnya kita, semalas-malasnya kita, seberat-beratnya kita untuk beramal, yang kita ingat apa? Ya Allah, dunia teh cuma sebentar. Saya nggak tahu kematian ini datangnya kapan. Bekal saya belum tentu cukup. Ya udah nih ada anak, kita beramal soleh sama anak kita. Kita didik anak-anak kita dengan baik. Mudah-mudahan kalaulah amal kita teh nggak cukup, ya, anak kita akan menambahnya dengan pahala jariah tadi. Yang keempat, menjadi seorang ibu itu, ya. Nah, yang keempat ini dulu, saya kayaknya ketukar deh kembali. Adalah jalan sebuah madrasah peradaban. Apa itu madrasah? Madrasah itu suka dikenal sebagai kalau di Indonesia sekolah. Kenapa disebutnya sekolah peradaban? Karena sejarah peradaban itu dimulainya dari seorang ibu. Familiar nggak dengan ayat ini? Ini Quran surah Ibrahim ayat 37. Yang artinya adalah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rabb, yang demikian itu agar melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doanya siapa ini? Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ini diucapkan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berjalan pulang. Kisahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan, bukan meninggalkan, menempatkan Hajar dan Ismail yang waktu itu masih bayi di atas sebuah lembah Mekah yang waktu itu masih padang gersang. Bukan kayak kalau di zaman sekarang ya mau pindah rumah atau enggak LDM sementara,
kamu ditempatkan di sini ya, sama suaminya ditempatkan, kamu tinggal di sini ya, ini rumahnya, ini uang belanjanya, ini kendaraannya, silahkan ya, dan seterusnya. Enggak, ditempatkan, nggak ada apa-apa. Boro-boro prasmanan, rumah, pembantu, dan seterusnya, suara krik-krik pun nggak ada. Kosong, makanya dulu disebut sebagai bakah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail. Ismail yang sudah ditunggu menurut sebagian riwayat lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun, punten nungguinnya. Pada saat mau pergi itu gimana? Kata seorang Hajar. Ditanya kan pada saat Ibrahim mau pergi begitu ya. Tentu saja enggak kemudian ya. Tentu saja enggak kemudian ujuk-ujuk Ibrahim mau pergi, oh ya dadah, gitu kan enggak mungkin ya. Ditanyakan tentunya oleh Hajar, ya, ila aina anta, kamu mau kemana? Ibrahim tuh diam aja, pergi lagi ke arah sana, ditanya lagi, kamu mau kemana? Ibrahim kemudian tetap nggak bisa jawab. Akhirnya Hajar yang kemudian cerdas secara keimanan bertanya lagi, ahadza minallah, apakah ini datang dari Allah? Ahadza amrullah, apakah ini perintah Allah? Maka kemudian Ibrahim alaihissalam menjawab, na'am. Maka kemudian Hajar menyampaikan kepada Ibrahim alaihissalam sebuah jawaban yang fenomenal yang sampai sekarang itu menjadi kisah ya keteladanan seorang bunda dan istri yang luar biasa. Kata beliau yang artinya adalah, jika ini adalah perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyanyiakan kami. Maka setelah mengatakan itu, justru Hajar yang meninggalkan Ibrahim membantu suami yang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah tiba-tiba langsung sama Allah dikaruniakan rumah, langsung sama Allah? Enggak. Padahal kalau kita mikir, ini kan karena Allah, dilakukan karena Allah, mana dong pertolongannya? Ya. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Dia berusaha kan? Ketika kemudian asinya sudah kering, Ismail sudah menangis, apa yang dilakukan Hajar? Pergi ke sofa, cari air, cari apapun lah yang ada di sana. Nggak ada apa-apa. Pergi lagi ke Marwah, cari lagi apapun yang ada di sana. Nggak ada lagi apa-apa. Balik lagi ke sofa, balik lagi ke Marwah. Bolak-balik itu sampai 7 kali. Kalau kita pikir, ngapain sih bolak-balik sampai sebegitunya? Kan tadi udah jelas di sofa nggak ada apa-apa lagi. Kan udah jelas tadi di Marwah nggak ada apa-apa lagi. Ngapain balik lagi ke sana? Menyempurnakan ikhtiar. Makanya kita ya, kalau jadi ibu jangan gampang putus asa dengan segala keterbatasan. Gimana ya mau ngasih nutrisi yang terbaik buat anak, katanya protein yang tinggi itu salmon, tuna, harganya mahal. Wah gimana ya mau ngasih fasilitas terbaik ya. Buku-buku yang dijual buku-buku Islami aja harganya jutaan. Aduh mau ngasih sekolah yang terbaik, uang pangkalnya itu 30 juta. Jangan menyerah dengan keterbatasan. Nggak bisa ngasih salmon, nggak bisa ngasih tuna, ikhtiar yang terbaik, kasih telur, kasih ayam. Nggak bisa juga ngasih telur, apa aja yang bisa dikasih. Nasi pakai sup bayam pun, bismillah lillahi ta'ala, ya Allah ini yang terbaik yang saya bisa kasih. La haula wala quwata illa billah. Nggak bisa beliin anak buku harga juta-juta, beliin yang ratus-ratus nggak bisa, beliin yang puluh-puluh, nggak bisa juga ibunya yang cerita. Nah, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal sekian bulan sekian, cerita, ikhtiar. Nggak bisa masukin ke sekolah harga 30 juta, masukin harga 10 juta. Nggak bisa masukin harga 10 juta, masukin harga 5 juta. Nggak bisa masukin ke sekolah manapun yang terbaik. Nggak ada sekolah terbaik di sekitarnya, udah didik aja sendiri. Akan selalu ada jalan. Apa yang terjadi sama Hajar? Bolak-balik sofa marwah. Apakah kemudian dari situ ketemu air? Ketemu pertolongan Allah? Tidak kan ya? Tapi kemudian justru keluar airnya dari mana? Dekat Ismail. Keluar air dari dekat Ismail. Kalau saya ngebayangin ya elah, udah bolak-balik 7 kali sofa marwah, pertolongannya cuma air? Seriously? Ibaratnya kita kalau jadi ibu, ya Allah saya udah banting tulang ini ngedidik anak, pertolongannya cuma ini. Tapi Hajar sangat-sangat bersyukur. Dari air yang kemudian keluar dibikinlah semacam sumur. Dari sumur itu kemudian keluarlah air yang gak pernah berhenti. Apa yang terjadi dari sumur Zam-Zam tersebut? Disampaikan di buku sirah. Ini bukan dari buku parenting, bukan dari buku motherhood, bukan dari buku pernikahan. Dari buku sirah.
Sirah Rahik Maktum, apa Ibnu Hisham, saya lupa, saya baca di buku sirah yang mana. Dari sana kemudian burung-burung berdatangan. Apa? Burung-burung nyari air. Ya, semakin lama semakin banyak burung yang datang. Kenapa? Karena airnya nggak pernah berhenti. Maka kemudian kafilah dagang yang bolak-balik melihat. Mereka tahu di mana ada burung berputar-putar, di sana ada oase. Ya. Maka kemudian pun mereka datang. Karena burung-burung yang tadi itu, mereka kan buang kotoran di sana. Dari kotoran-kotoran mereka ada biji-bijian, maka mereka kemudian akhirnya tumbuh jadi tanam-tanaman. Jadilah sebuah oase. Dari oase tersebut berdatanganlah kafilah dagang. Satu kafilah dagang, dua kafilah dagang, semakin banyak kafilah dagang. Akhirnya itu kemudian menjadi pusat keramaian. Di mana ada keramaian, di sana kemudian muncul pasar. Itu hukum pasar. Pasar tuh nyari tempat yang ramai. Maka karena ramai di sana, akhirnya satu orang buka toko. Satu orang buka toko, dua orang buka toko, makin banyak orang buka toko. Karena airnya mengalir terus, orang pun semakin ramai. Jadilah sebuah kota yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Mekah. Betapa ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim di sini. Yang kata Syekh Habib Ali Zainal Abidin, doa ini disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah jauh sekali berjalan, meninggalkan Hajar dan Ismail tadi. Muncul perasaan rindunya kepada istri dan anaknya. Beliau berbalik ke belakang, ngelihat udah nggak kelihatan lagi. Buat yang udah jadi seorang istri, jadi seorang ibu, kita tahu betapa hancurnya perasaan. Udah nggak kelihatan lagi saking jauhnya. Maka inilah ekspresi kesedihannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdoa kepada Allah, ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dikabulkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Allah jadikan itu sebuah kota yang orang-orang cenderung di sana. Allah jadikan itu pusat perdagangan, berbagai buah-buahan, buah musim dingin, buah musim panas ada di sana. Karena itu jadi pusat perdagangan. Orang keluar-kilir terus. Ya. Bukan hanya itu, di doa yang lain Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, jadikanlah dari keturunanku ini dilahirkan seorang nabi, seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu, menyucikannya, lalu kemudian mengajarkan kitab dan hikmah. Allah kabulkan nggak? Dikabulkan. Ismail alaihissalam akhirnya menjadi seorang nabi. Bukan hanya itu, tetapi dari keturunannya kemudian lahirlah salah seorang nabi dan rasul paling mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, pada saat Hajar ditempatkan di sana bersama dengan Ismail, Hajar tahu nggak bahwa itu nantinya akan menjadi sebuah kota? Hajar tahu nggak bahwa itu nantinya akan muncul seorang nabi terakhir di sana? Pada saat Hajar harus tetap tawakal, harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tetap optimis dengan segala keterbatasan yang ada. Tahu nggak bahwa itu akan menjadi cikal bakal munculnya peradaban yang bahkan tidak mereka rasakan, yang kemudian bertahan hingga akhir zaman. Peradaban apa itu? Peradaban Islam. Kita sekarang hidup lebih dari 1.400 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Sampai sekarang, kisah Hajar, kisah Ismail, kisah Ibrahim, kisah bagaimana mereka kemudian membangun sebuah keluarga yang solih dan solihah, masih kita ingat-ingat sampai sekarang. Dan kisah mereka direkam di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 33 Allah SWT sampaikan, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah SWT telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat. Adam dan Nuh cuma dipilih siapa orangnya saja. Karena kemudian ada salah satu dari istri, ada salah satu dari anaknya yang salah satu dari anaknya ya, kalau Adam istrinya cuma satu, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dipilih satu keluarga. Tapi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya Ibrahimnya saja yang saleh, tapi juga kedua istrinya juga salihah, lalu anak-anaknya pun juga saleh. Ya. Maka Masya Allah, betapa kemudian besarnya peranan seorang ibu yang menjadi madrasah sebuah peradaban. Punten sebentar. Maka yang kita bayangkan pada saat kita sedang mendidik anak-anak kita,
pada saat kita sedang mendampingi mereka belajar, menemani mereka yang menangis, memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian mereka, apa yang kita rasakan? Ya Allah, aku ini sedang ingin mencetak sebuah peradaban. Masing-masing anak yang kemudian kita lahirkan, kita harus yakin masing-masing dari mereka memiliki peranan terbaik yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bayangkan, ya Allah, seandainya aku memberikan yang terbaik, kita nggak bisa bayangin apa yang bisa mereka lakukan. Betapa banyak kemudian karya dan manfaat yang bisa mereka bagikan, ya. Ini sekarang sudah pukul jam 5:17. Tapi kemudian tadi ini masih ada berapa nih? 1, 2, 3. Saya coba persingkat ya, insya Allah. Yang kelima, nanti kalau ada yang ke-skip, kita lanjutin di pekan berikutnya. Bahwa salah satu motivasi kita menjadi seorang ibu adalah karena Allah SWT telah meninggikan juga kemuliaannya. Statusnya ditinggikan. Di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Perintahnya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi kemudian yang dimention siapa? Ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Bukan hanya itu saja, tapi kemudian di dalam hadis disampaikan ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi SAW menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab lagi, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab lagi, ibumu. Lalu siapa lagi? Baru Rasulullah SAW menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya. Lalu lebih dekat setelahnya. Maka kalau kita mau cari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di surga, maka dengan kita menjadi ibu, minimal kita teh sudah punya peluangnya. Ya, jadi kalau masih ada yang bingung, aduh apa ya karyaku, apa ya amal solehku, jadi ibu yang terbaik, lalu kemudian kita sampahkan dengan amal-amal yang lain. Lalu kemudian yang keenam di hari akhirat nanti, ya ini salah satu hadis dari Muaz al-Juharni berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, seandainya berada di rumah-rumah kalian di dunia ini. Ya, maka bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya? Kalaulah kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran, bukan hanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan keberkahan bagi kita di dunia, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita di surganya. Lalu kemudian yang ketujuh, menjadi seorang bunda adalah jalan para pemuka wanita teladan di dalam Al-Quran. Saya nggak sempat untuk menceritakannya satu persatu, karena ini ceritanya panjang ya, tentang bagaimana peranan-peranan para bunda yang diceritakan di dalam Al-Quran. Lalu juga bagaimana caranya dan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab, untuk salah dan kurangnya mohon maaf. Dan kalau kita ambil satu keyword pertemuan kita sore hari ini, kita baru membahas bagian 1. Makanya judulnya juga One, tentang kenapa kita menjadi seorang bunda. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan lagi ke Fatimah. Mangga Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Teh Karin. Allah ya untuk penyampaian materinya. Emang waktunya ternyata nggak cukup ya Teh untuk membahas materi ini. Kayak tadi terbawa suasana jadi kayaknya kurang deh. Ntar bisa dilanjut lagi pembahasannya. Ya, makanya suka gemes kalau temanya gede gitu ya. Sama panitia dikasih cuma 1 jam. Nggak ada tuh saya nyampein materi-materi yang tadi. Itu disampeinnya di sini doang. Nggak sempat soalnya. Nah, nggak Fatimah. Iya, kemudian nanti bisa di lain kesempatan kita lanjut lagi pembahasannya. Baik, agenda berikutnya itu ada sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bisa bertanya secara langsung menggunakan fitur raise hand atau bisa juga di kolom komentar ya. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Ya, tadi udah ada yang raise hand. Ya, di sini ada Mbak Wita. Boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam. Iya, izin bertanya untuk Teh Karin, sebelumnya, mau mengucapkan jazakillah khairan, Masya Allah booster banget ya, terutama untuk para ibu gitu ya. Saya alhamdulillah dikarunia satu orang anak, sekarang udah remaja, umurnya hampir 15 tahun. Dalam perjalanan, mendidik anak ini begitu, ya lumayan merasa kayak naik roller coaster ya, Teh, ya, gitu. Jadi tadi dengan pemaparan Teh Kak itu, Masya Allah kayaknya, jadi, semangat lagi dan mungkin, banyak juga, materi yang bisa membuat ego untuk muhasabah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, mmm bagaimana, untuk seorang ibu yang mempunyai remaja ini, agar yang bisa dibilang saya itu waktu awal nikah dan waktu punya anak masih kecil, itu belum punya ilmunya ya Teh ya, dalam dalam mendidik anak. Otomatis sekarang, menemukan banyak masalah dalam mendidik, anak remaja ini. Nah, menurut Teh Karin, apa yang bisa saya lakukan, dengan, terlambatnya saya mendidik, anak saya ini dengan ilmu, mendidik anak, sesuai syariat Islam, mmm, ya itu aja kayaknya, itu aja Teh, gitu. Hatur nuhun, Teh Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, wabarakatuh. Karen boleh langsung dijawab. Ya, Masya Allah ya, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu memang evaluatif. Dan mereka akan senantiasa untuk berusaha memperbaiki diri ya. Jadi, ketika kita merasakan bahwa, oh kayaknya ternyata ada yang salah. Jangankan ketika anaknya masih sudah remaja ya. Ketika anak-anak masih kecil emang ada gitu yang kemudian kita ngerasa bahwa segala sesuatu yang kita berikan itu perfect, sempurna. Itu nggak ada kan ya? Masing-masing dari kita punya insecurity-nya sendiri-sendiri terhadap proses yang pernah kita jalani pada saat kita mendidik anak. Kayak contoh gitu ya, saya dulu kayaknya zaman Yusuf awal-awal masih ngasih gadget ya, waktu masih kecil banget. Barangkali ada pengaruhnya gitu ya, sedikit banyak dengan kondisi dia sekarang. Tapi kemudian ya tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mengoptimalkan kembali, lalu memperbaiki, lalu kemudian meminta agar konsekuensi buruknya itu kemudian dihapuskan. Gitu juga kemudian sama Maryam gitu misalnya. Dulu pada saat proses melahirkan Maryam tuh beda. Gitu. Ya saya panikan, saya kemudian kurang zikir karena saya panik gitu ya. Karena waktu itu tiba-tiba harus dirujuk dari bidan, lalu kemudian ke rumah sakit gitu. Kalau Yusuf waktu itu pada saat proses kontraksi aja saya sambil murojaah Quran surah Maryam waktu itu ya. Jadi sambil kontraksi, sambil murojaah, sambil nunggu proses lahiran, banyak-banyak zikir. Yang Maryam ini sakitnya juga luar biasa, lalu kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, itu pun rumah sakit Boromius, rumah sakit non-muslim. Jadi, apa, ada perasaan itu, jangan-jangan waktu itu kurang, salah, dan ini, itu, dan seterusnya. Atau misalnya pada saat marah. Dulu waktu awal-awal nggak tahu ya tentang apa efek dari kita kalau sering marah, baik efek secara Islam, dari perspektif Islam, maupun secara psikologis, maupun perkembangan otak anak, maupun ini, itu, dan seterusnya. Akhirnya pada saat mengetahui, oh ya Allah, dulu begini begitu, aduh gimana ya, gitu ya. Dulu nggak tahu kalau ngajarin baca buku teh dari mulai bayi. Jadi zaman Yusuf Maryam dulu ya ngajakin mereka baca buku teh umur berapa itu? Pas udah umur kesekian gitu ya. Baru Fatimah akhirnya bisa ngajarin. Oh ya dari mulai bayi dibacain buku dan seterusnya. Intinya mah jangankan usia remaja, usia kita masih anak-anak masih kecil saja, kita teh wajar kalau kemudian kita punya rasa bahwa saya ini belum memberikan yang terbaik. Tapi justru rasa insecurity ini kita butuhkan. Maka yang kita hindarkan bukan gimana caranya supaya nggak insecure gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengelola insecurity kita ini menjadi bahan taubat kita, bahan perbaikan kita, dan bahan doa-doa kita. Justru bahaya kalau kita jadi seorang ibu yang kemudian pede banget. Ya, I think I'm doing great. I'm so perfect gitu ya. Udah sempurna banget ya nih. Akhirnya apa? Ketika kita ngerasa diri kita udah sempurna, udah baik, udah ini itu, kita juga kemudian ngerasa nggak ada yang perlu diperbaiki, nggak ada yang perlu diimprove lagi.
oh nggak ada lagi yang perlu kemudian dibenahi, nggak perlu belajar lagi dan seterusnya. Justru bahaya kan ya. Dan kemudian ketika kita ngerasa diri kita sudah baik, kita pun jadi males minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena udah sombong sama diri sendiri. Ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya dia dalam tanda petik insecure terhadap amal-amalnya. Jadi yang pertama, apa yang dirasakan itu in a way bagus karena kita butuh rasa insecure tersebut supaya kita bisa mengevaluasi. Yang kedua, begitu kita sadar tadi ya yang disampaikan sama penanya dan mungkin kita semua rasakan termasuk saya. Kita sadar oh saya teh salah di sini, oh saya teh salah di situ. Apa yang kemudian kita lakukan? Yang pertama, kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan pengharapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan ini penting. Karena kadang-kadang kok dipanggil adik. Karena kadang-kadang we're just like too harsh to ourselves. Nggak peduli kita hadir ke seminar motivasi kayak gimana juga, pematerinya udah ngasih tahu ke kita. Ya. Kenapa? Itu dipanggil sama adik tuh. Udah? Ya. Kita sudah dipanggil, diingatkan oleh para motivator begitu ya, bahwa kalian adalah ibu yang baik, bersyukur menyerahkan dan seterusnya. Kadang-kadang yang bikin kita kemudian masih juga ngerasa nggak mungkin adalah diri kita sendiri. Atau misalnya kita ingat dengan berbagai kesalahan-kesalahan kita, saya kesalahannya sudah terlalu banyak, kayaknya nggak akan mungkin lagi anak saya akan berubah dan seterusnya. Maka kita ingat-ingat pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang melampaui batas teh, ya, itu teh kayak Fatimah baru pulang. Ya. Orang yang melampaui batas tuh kayak orang yang membunuh, pezina, gitu. Yang menzolimi orang, korupsi, merenya, dan seterusnya, itu yang melampaui batas. Lah, kesalahan kita sama anak kita apa? Melampaui batas ya? Insya Allah tidak lah. Tetapi saya menyampaikan ayat ini untuk menunjukkan orang yang melampaui batas saja sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Ini perintah loh dari Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan kemudian memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi poin keduanya adalah secara kontinu kita istighfar, meminta ampun kepada Allah. Secara kontinu juga kita memperbaharui rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penguasa takdir. Dan itu bagian dari rukun iman ya. Kan salah satu rukun iman kita beriman kepada qada dan qadar. Yang kemudian bagiannya kita meyakini betul-betul bahwa takdir kita semuanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana takdir kita digenggam oleh Allah, maka begitu juga dengan takdir anak kita. Artinya apa? Kita harus meyakini betul bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memindahkan antara takdir buruk anak kita kepada takdir baik. Misal contoh, karena kesalahan kita, anak-anak kita kemudian kurang dalam bab ini, kurang dalam bab itu. Karena salah didik dia jadi suka ngebantah. Karena kemudian kebanyakan gadget dia jadi adiktif, susah konsentrasi, susah diajak belajar, teriak-teriak, nendang-nendang dan seterusnya. Karena kemudian kesalahan ini, kesalahan itu, mungkin kita ngelihat konsekuensinya. Tapi kemudian kita meyakini dengan kita istighfar tadi, kita bertaubat betul-betul kepada Allah, kita nggak berputus asa, Allah bisa menggeser takdirnya, kemudian anak kita akan pindah kepada pilihan takdir yang baik, yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada anak kita. Jadi pilihan takdir teh banyak, jangan kita mikir, oh kalau begini pasti begitu, oh udahlah hopeless, nggak akan balik lagi, enggak. Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan kita kepada takdir yang terbaik. Yang keempat, tapi tentunya harus ada usaha perbaikan. Maka dengan segala kesalahan-kesalahan tadi, kita evaluasi, kita pelajari ilmunya. Gimana ya cara memperbaikinya? Lalu kemudian yang kelima, kita bersabar dalam proses memperbaikinya. Yang namanya ngedidik anak itu kan nggak 1-2 hari terus jadi. Nggak kemudian kita nasihatin hari ini, besoknya tiba-tiba, dia tiba-tiba berubah. Kan nggak kan ya? Kita menanamkan perubahan-perubahan baik pada anak-anak kita mungkin butuh waktu berhari-hari. It may take weeks, or months, or even years. Bahkan mungkin bertahun-tahun. Maka kita sabar.
dalam mendidik perubahan-perubahan yang baik tadi terhadap anak-anak kita. Dan secara kontinu juga kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian mampu mengabulkan usaha-usaha kita, menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan kita. Maka sejauh mana kita menginginkan yang terbaik bagi anak-anak kita, wujudkan itu dalam doa kita. Kapan sih waktu yang kemudian baik diijabah untuk doa? Kapan sih waktu yang utama untuk berdoa? Manfaatkan. Ba'da sholat, walaupun kemudian urusan banyak, pikiran penuh gitu ya, kuat rasanya, kita curahkan dalam doa. Lama kita berdoa, ya. Kenapa? Karena kita yakin Allah yang bisa mengubah semuanya. Di penghujung malam, berat mata, capek tubuh kita, bangun. Kita usahakan. Kenapa? Karena kita mau berdoa. Hujan turun, orang masih sibuk foto-foto, it's raining. Kita langsung manfaatkan untuk berdoa. Di perjalanan, ya, alih-alih kita kemudian komen, gimana sih macet, buat kita itu adalah momentum. Pada saat kita sedang bermusafir, itu salah satu waktu yang kemudian diutamakan untuk berdoa. Pelajari tentang keutamaan doa, pelajari adab-adabnya, lalu optimalkan itu untuk mendoakan anak-anak kita. Ya, Allah a'lam bishawab. Mungkin itu kali, Fatimah, singkatnya. Baik, terima kasih Teh Karin untuk jawaban pertanyaan dari Mbak Rita ya tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada yang satu kelewat, Fatimah, punten. Oh iya. Biasanya Teteh runut, karena pertanyaan ini sering ditanyakan. Yang kelewat adalah minta maaf sama anak. Itu di Quran Surah At-Taghabun ayat 14 sampai 15 dijelaskan oleh Ustadz Jalaluddin Nasyatibi. Kemudian ketika melakukan kesalahan kita minta maaf kepada anak-anak kita. Itu mungkin tambahannya ya, insyaallah. Enggak. Ini selanjutnya sebenarnya banyak sekali nih pertanyaan yang masuk. Masya Allah, pertanyaan antusias sekali. Ayo, nggak apa-apa, lanjutin aja. Karena ini Teh keterbatasan waktu ya. Mungkin habis kan Zoom-nya, Fatimah? Kita jadwalin atau gimana? Kenapa Teh? Zoom-nya terbatas jamnya atau gimana? Enggak terbatas sih Teh. Tapi ini bisa, Teteh mau lagi nih bisa bantu jawab lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ayo, kan acara kita bikin. Ini dari ini ya, kita langsung aja ya. Dari chat ayo, yang mangga. Atur nuhun ya, Fatimah ya. Ya, dari chat yang masuk dulu ada Teh Amelia Miranda. Teh, bagaimana cara mengatasi rasa bersalah karena belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak kita? Karena masih bekerja, belum bisa maksimal membersamai anak. Mangga, silakan Teh. Sebetulnya secara umum terjawab yang tadi ya. Jadi rasa bersalah itu dialihkannya ke sana, dan ketika kita ada kekurangan kemudian kita perbaiki ya. Paling khususnya tambahan bagi yang bekerja, ketika kemudian kita merasakan pekerjaan itu mengurangi waktu kita sama anak, yang pertama kita harus evaluasi dulu ya, sejauh mana kemudian dengan pekerjaan kita itu memang kemudian memberikan manfaat. Karena kan ini sebetulnya kriteria mendasar bab fikih aja, ini bab fikih wanita sederhana. Ya, seorang wanita dia bekerja di luar rumah, maka kemudian yang pertama suaminya harus ridho, bukan sekedar izin, karena ada yang izin tapi nggak ridho. Ya. Lalu kemudian yang kedua, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang bermanfaat. Yang ketiga, jelas pekerjaan yang dilakukan bukan pekerjaan yang haram, nggak ada kaitannya dengan riba, nggak ada kaitannya dengan barang-barang haram, tidak ada kaitannya dengan, ya pokoknya yang haram lah, yang jelek gitu ya, jangan ya. Kemudian yang keempat, pada saat dia bekerja, dia tetap bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Syariat Islam itu mencakup bagaimana dia berpakaian, dia bisa berpakaian lengkap, dia bisa tanpa tabaruj, dia tidak kemudian diperintahkan melakukan sesuatu yang bermaksiat dan seterusnya, lalu dia bisa beribadah dengan baik, sholat dengan baik dan seterusnya, ya. Lalu kemudian yang kelima, dia tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Nah, jadi ini yang bab fikihnya dulu, mendasarnya dulu, saya cuma mention aja. Lalu bagaimana bab evaluasinya? Kita lihat dulu sepanjang kemudian kita sedang bekerja, ya, apakah kemudian hak-hak anak kita sudah bisa terpenuhi belum? Itu satu. Dan itu hanya bisa kita yang mengevaluasi, ya, evaluasi dulu. Ya. Terlepas itu kita yang melakukan atau orang lain ya. Jadi misalnya nih kita nitipin sama orang tua, atau kita nitipin sama mertua, atau kita nitipin sama kakak pendamping, caretaker, ART dan seterusnya ya, sekolah dan sebagainya. Nah kita evaluasi kira-kira terpenuhi tidak, gitu ya. Kalaulah misalnya ada kekurangan di
satu sisi, dua sisi, dan seterusnya. Dan ibu rumah tangga juga nggak sempurna kan ya. Maka kemudian yang kedua, kita coba evaluasi. Ada nggak yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa menyelesaikan isu tersebut? Ya, misalnya kekurangan anak kita nih, misalnya ada haknya yang kurang tertunaikan pembelajaran A gitu ya, dia kurang mendapatkan. Berarti gimana nih alternatifnya? Support system apa yang harus kita siapkan? Jadi kata Ustaz Jalaluddin Asyatibi, memang ada hak-hak anak yang harus kita berikan dan ada yang bisa kita delegasikan. Nah, selama kemudian hak-hak yang tadi tidak terpenuhi tadi bisa didelegasikan, silakan, gitu ya. Kemudian kita cari support system yang bisa menjalankan hasil-hasil delegasi tadi. Yang ketiga adalah bagaimana kita spending quality time sama anak-anak kita. Bagaimana kita mengelola quality time. Misalnya kalau kerja dari pagi sampai dengan sore, begitu pulang ke rumah, sudah optimal belum quality time-nya? Kalau belum optimal, coba dioptimalkan. Dioptimalkan tuh misalnya gini ya, kerjaan-kerjaan kalau dibawa ke rumah, ya udah simpen nanti, kita fokus saja sama anak, ya. Pada saat kita sedang membersamai anak, kita fokuskan kepada hal-hal yang prioritas. Hal-hal prioritas dalam pendidikan anak tuh seperti misalnya membangun bonding. Ini saya nggak jelasin karena nanti kita jadi masuk ke kajian pendidikan anak ya. Ya, membangun bonding, lalu kemudian membangun keteladanan, lalu kemudian kita menjalin komunikasi yang baik, intinya membangun bangunan hati gitu ya. Lalu kemudian penanaman tauhid itu kan butuh dari orang tuanya ya. Penanaman tauhid, lalu pengajaran rukun iman, rukun Islam ya, pemanaan dan seterusnya itu kan dari orang tuanya. Susah bagi kita mendelegasikannya kepada orang lain. Kecuali kalau misalnya memang dapat guru yang bagus banget gitu ya. Nah, itu mah enggak. Karena kan kalau di sekolah, guru kan satu guru sekian murid gitu. Untuk menyampaikan pemaknaan secara mendalam, itu kan butuh one-to-one, butuh obrolan, butuh komunikasi, dan seterusnya. Nah, fokus ke yang bab sana. Nanti setelah itu coba dijalankan, evaluasi lagi. Bisa nggak? Ya. Kalau kemudian masih bisa dijalankan, alhamdulillah. Ya mungkin ada 1-2 kekurangan, kita coba cari solusinya. Tapi kemudian kalau dievaluasi, lalu kemudian ini beneran nggak bisa nih. Ya memang harus off gitu ya. Misalnya kayak contoh, ada yang kayak kakak senior saya, Kak Dewi Nur Aisyah misalnya. Itu senior saya di LPDP. Waktu itu kami ketemu di LPDP, dan beliau dengan segala kesibukannya ya alhamdulillah gitu ya, maka beliau menyediakan support system. Jadi kalau baca bukunya ya, jadi beliau menyiapkan support systemnya, bagaimana sembari beliau kemudian bekerja itu beliau jaga. Kak Dewi Nur Aisyah ini yang kalau barangkali ada yang nggak tahu ya, walaupun mungkin banyak yang udah tahu, beliau itu kan S2-nya di Imperial College London, lalu kemudian S3-nya itu di Imperial College London itu ngambil epidemiologi ya, lalu kemudian di UCL-nya itu ngambil epidemiologi informatika kalau nggak salah. Ya, dan itu bidang yang sangat dibutuhkan. Pas-pasan pas beliau pulang, kita kena COVID. Jadi pas banget beliau pulang, pas ilmu itu sangat dibutuhkan, akhirnya beliau menjadi salah satu ketua tim apanya lah gitu ya, di Satgas Nasional COVID di Indonesia gitu. Dan itu kan masa krisis gitu, sehingga memang kebutuhan terhadap ilmu beliau itu sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, salah satu mensiasatinya adalah tadi, beliau mempersiapkan support system, baik dari suami, maupun kemudian orang tua, maupun kemudian sekolah, dan seterusnya. Tapi kemudian ada juga yang situasinya tidak memungkinkan. Kayak misalnya contoh, salah satu binaan saya, binaan kelas online saya, ini kan kelas online semua ya. Nah, ada di luar negeri. Yang beliau kemudian seorang dokter, beliau punya anak-anaknya kemudian punya kebutuhan khusus, yang membutuhkan perhatian lebih. Walaupun beliau seorang dokter. Dokter dibutuhkan nggak? Sangat dibutuhkan. Tapi pada masa itu, di masa-masa anaknya sedang membutuhkan, maka beliau memutuskan off dulu. Yang mudah-mudahan insya Allah itu keputusan yang terbaik. Nah, makanya saya sering sampaikan, memutuskan antara kita bekerja di luar rumah atau di dalam rumah, itu nggak bisa disamain. Keilmuan kita berbeda, support system kita berbeda, kondisi fisik kita berbeda, kondisi anak kita berbeda, semuanya berbeda, kita nggak bisa nyontek. Maka akhirnya kunci terakhirnya adalah bagaimana kita betul-betul untuk setiap keputusan itu lillahi ta'ala. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita istikharahkan minta petunjuk karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala punya asma al-hadi. Means he constantly gives guidance. Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada hambanya itu berguyur-guyur. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bab ini kadang-kadang ya untuk membedakan yang baik dan buruk itu kadang-kadang ada wilayah abu-abu. Apalagi memutuskan saya jadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja, dua-duanya pilihan yang baik.
Ya, kalau pekerjaannya tadi baik diniatkan karena Allah, semuanya baik. Ya. Tapi untuk mau ngambil keputusan dari dua pilihan yang baik ini kadang-kadang boleh jadi hanya satu lembar kertas pemisahnya antara pilihan terbaik dengan pilihan yang baik. Siapa yang bisa ngasih tahu itu? Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kita istikharah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada pilihan-pilihan terbaik yang membawa kita istiqomah di dunia hingga ke surga. Allah a'lam bishawab. Enggak, Fatimah? Ya, baik. Jazakallah khair Teh untuk jawabannya. Kita buka lagi pertanyaan secara langsung. Silakan. Ada peserta yang ingin bertanya secara raise hand. Jadi kalau belum ada, kita lanjut dulu ya Teh ke pertanyaan yang ada di room chat. Ya, ini ada beberapa yang sudah dipilih. Nah, Assalamualaikum Teh, mau tanya, ini dari Teh Yanti, Jakarta. Gimana kalau pasangan yang qadarullah tidak dikaruniai anak, apakah fokus dengan amalan jariah yang lain? Fokusnya bukan hanya kepada amal jariah yang lain, fokus ke segala amal solih yang bisa dilakukan. Jadi menariknya dengan Islam adalah ketakwaan itu adalah perkara yang gaib. Pahala itu adalah perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu-ilmu berkenaan tentang keutamaan amal ini, keutamaan amal itu dan seterusnya. Ya. Tapi kita nggak tahu apakah kalau kita melakukan amal ini maka pasti kita akan begini begitu? Nggak tahu kan ya? Misal contoh nih, kita udah mendidik anak kita baca Quran, dia rajin baca Quran. Emang jamin bahwa kita kemudian diterima sama Allah? Nggak tahu juga kan kita ya. Emang jamin kalau kita pasti masuk surga? Emang jamin? Nggak bisa, kita nggak bisa menjamin. Maka tugas kita adalah mengusahakan yang terbaik semampunya. Kenapa saya tidak bilang fokus? Karena kan pertanyaannya tadi ya, apakah fokus ke amal jariah yang lainnya? Bukan hanya fokus kepada amal jariah lainnya, tetapi fokus kepada amal solih apapun yang bisa dilakukan. Salah satu indikator optimal, karena tadi kata saya optimal ya, salah satu indikator optimal adalah ketika betul-betul kita mengerahkan segala apa yang kita miliki, potensi, peluang, harta, jiwa, raga, itu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, ada ayat 207 ya. 207 208. 207. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Maka kita optimalkannya di sana. Kalau bisanya amal jariah ya dalam berinfak cari yang bermanfaat, ada peluang wakaf, kita berwakaf, lakukan. Bisanya kemudian mengajar, berbagi ilmu, lakukan. Bisanya ngasih makan tetangga, lakukan. Bisanya ngejagain mertua, lakukan. Bisanya kemudian ngurusin orang sakit, lakukan. Bisa tilawah, bisa ngafalin Quran, lakukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa dia melakukan perbuatan amal, perbuatan baik sebesar zarrah pun, maka dia pun akan menyaksikan balasannya. Jadi dioptimalkan apa yang bisa, boleh mencari amalan-amalan andalan, tapi karena saya nggak kenal dengan yang bertanya dan saya nggak kenal sama teman-teman yang hadir di sini, saya nggak berani mengatakan fokus ya sama amal jariah, karena belum tentu kemudian peluangnya ada di sana. Maka kemudian kita sesuaikan ya dengan berbagai peluang yang ada ya di sekitaran kita, dan kita optimalkan juga, dan perbanyak ya ilmu supaya kemudian kita semakin tahu amal-amal solih apa aja sih gitu ya. Allah a'lam bishawab. Tentunya satu lagi punten saya baru keingetan. Bagi keluarga yang kemudian sangat-sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala belum karuniakan, ada sebuah pahala yang luar biasa yang kemudian boleh jadi tidak dirasakan bagi orang-orang yang sudah memiliki anak. Pahala apa? Pahala kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa punya anak. Kalau orang yang sudah punya anak, mereka sabar dan tawakal dalam mendidik anak. Bagi yang belum punya anak, maka pahala sabarnya itu
sabar ketika setiap kali lebaran ditanyain, "Gimana udah hamil belum?" Tahun pertama, ya udahlah nggak apa-apa. Tahun ketiga gimana? Tahun ke-8, tahun ke-11. Berapa banyak orang yang nggak hamil-hamil lalu kemudian terjebak pada syirik? Berapa banyak orang yang nggak hamil-hamil kemudian akhirnya dia putus asa? Berat nggak di tahun ke-8 setelah tidak juga hamil untuk kemudian nyobain program hamil? Berat banget. Bahkan orang-orang yang ini saya dapat dari pengalaman mendampingi orang yang berusaha untuk hamil. Kayak saya harus break dulu teh. Capek. Ngebangun perasaan, yuk kita program hamil, ngucurin dana sekian juta, ternyata gagal. Nyobain lagi, ngucurin lagi dana, ternyata gagal. Fisik capek, harta capek, jiwa capek. Segitu capeknya sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk terus berharap, untuk terus berusaha, untuk terus tidak putus asa. Maka bersabarlah. Yang seorang ibu tadi bersabar mendidik anak-anaknya, yang seorang calon ibu tadi bersabar dalam mengusahakan dan mendoakannya, mengikhtiarkan segala apa yang bisa. Dan bukankah pahala sabar itu adalah yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bukankah nanti akan ada surga Aden yang dijaga oleh para malaikat yang kalau penghuninya mau masuk lalu diberikan ucapan salam. Ucapan salamnya adalah salamun alaikum bima sabartum. Congratulations for you because of your sabar. Selamat ya atas segala kesabaranmu. Jadi bukan anaknya saja yang kemudian harus kita kejar, tetapi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mau jadi bunda itu kan supaya bisa masuk surga, ya enggak? Kita menjadi seorang bunda untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya enggak? Maka kalaulah kita belum menjadi seorang bunda, Allah pasti akan kasih jalan supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Hatta orang yang belum menikah, Allah pasti kasih jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka ketakwaan seseorang, kedudukan seseorang di surga tidak ditentukan berdasarkan status pernikahannya, tidak ditentukan apakah dia sudah punya anak atau belum. Kalau sudah punya anak, berapa jumlah anaknya, tidak ditentukan dengan semua itu, tetapi ditentukan dengan ketakwaannya. Allahu a'lam bishawab. Itu tambahannya tadi lupa ya, Fatimah, tapi penting. Assalamualaikum. Masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya, raise hand dulu. Tanya secara langsung, silahkan. Ada, bisa kita lanjut ke pertanyaan di room chat ya Teh. Ini ada pertanyaan dari Teh Fania Nurmalita dari Karawang. Pertanyaan saya terkait fenomena yang sering saya dengar. Kalau sudah menikah lalu merasa masih kurang ilmu untuk punya anak, apakah ahsan kalau menunda dulu untuk punya anak sampai merasa ilmu dan kesiapan lainnya cukup? Mangga Teh dijawab. Aduh, mun gitu mah saya nggak berani punya anak. Menariknya dengan ilmu, ya, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita ngerasa sedikit ilmu kita. Saya masih ingat tuh awal-awal saya hijrah ya, saya abis denger satu kajian, langsung saya sampaikan ke teman-teman. Tadi tuh gini ya. Terus karena waktu itu sambil ngajarin ibu-ibu tahsin juga tiap kali baru juga dapat sedikit dari kajian, langsung bilang, kita bikin kajian ini ya nanti saya nyampein tentang berani banget, sok-sokan banget. Semakin saya kesini, semakin saya ada tema ini, enggak, bukan bidang saya, jangan. Karena semakin kita belajar, semakin kemudian kita akan merasakan kekurangan. Semakin kita belajar, kita ngerasa betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengatakan bahwa ilmu kita cukup, saya ngerasa berani-beraninya ya ngomong kalau ilmunya udah cukup. Kayak misalnya ada yang ngomong tuh, ini bukan kasus jadi ibu sih, nikah ya. Jadi ada DM, udah lama nih yang DM nih. Mahasiswi, biasalah. Ada mahasiswi nggak di sini? Maaf ya. Fatimah nih mahasiswi. Ya. Tapi bukan Fatimah ya yang nanya. Ada mahasiswi nih nanya, Teh, apalagi ya yang saya harus ikuti persiapkan ilmu terkait pernikahan? Bukan. Apalagi ya yang saya harus persiapkan untuk menuju pernikahan? Karena berbagai kajian tuh udah saya ikuti, saya bingung.
harus belajar apa lagi? Ya. Terus teteh sampein, apa, "Oh gitu kan, udah beres semuanya," gitu ya, mmm, "sudah hafal Al-Quran 30 juz?" Kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah mengkaji tafsirnya 30 juz? Kalau sudah mengkaji, apakah sudah kemudian mempelajari juga ya ilmu-ilmu berkenaan tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan? Karena pernikahan bukan hanya menjadi seorang istri yang pandai berdandan, lalu pandai mengurus rumah, atau kemudian pandai membahagiakan suami, bukan hanya tentang itu. Menjadi seorang istri terlebih dahulu adalah menjadi seorang muslimah yang baik. Begitu juga dengan menjadi seorang bunda. Kapan indikatornya kita siap menjadi seorang bunda? Apa tolak ukurnya? Ya. Maka kemudian kita memahami bahwa karena anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah mempercayakan kita terhadap anak tersebut. Kekurangan-kekurangan kita akan ilmu tadi, maka itu menjadi bahan kita untuk terus menuntut ilmu. Even saya yang sekarang menjadi pemateri, saya masih banyak banget ini daftar buku yang belum selesai saya baca. Daftar surah yang saya mau kaji tafsirnya belum beres-beres. Ya. Artinya masih sangat-sangat banyak gitu kekurangan-kekurangan kita. Maka yang terpenting bukanlah apa ya, oh nunggu saya siap sampai ini, tetapi bagaimana kita terus mempersiapkan. Toh juga kalau anak itu belum Allah rezekikan, Allah nggak akan kasih, gitu ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita sesuai dengan waktu terbaik menurutnya. Allah alam bisawab. Mungkin singkatnya gitu kali ya, Fatimah. Tetap semangat ya dan terus belajar. Walaupun sudah ngerasa punya anak 1, 2, 3, terus belajar lagi insya Allah. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Teh ya. Ingat waktu sebentar lagi masuk ke waktu maghrib. Jadi ini ada pertanyaan terakhir dari Teh Milah Smart dari mana nih? Kelihatan ini dari di kolom chat. Izin bertanya, privilege apa saja yang harus dijaga dan dibangun oleh seorang muslimah khususnya yang masih single? Itu Teh, silahkan. Mila, saya nggak ngerti pertanyaannya. Maafkan, apa maksudnya ya? Fatimah mau menerjemahkan, kayaknya seusia nih sama Fatimah, karena dia masih single juga. Apa ya, mungkin ini kali ya Teh, untuk bisa menjadi seorang bunda yang solihah, seperti yang tadi Teteh sampaikan, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika di masa mudanya gitu. Oke. Coba saya rasakan ya. Sebetulnya, ya, karena begini ya, final kita itu di surga. Final kita ada di surga. Bermakna, kita bisa tahu kita sukses atau enggak nanti di surga. Hatta sekalipun tadi misalnya saya cerita, oh Yusuf nih bisa duduk ya baca Quran lebih dari 1 juz sekali duduk. Itu menunjukkan sukses belum? Belum tentu, belum tahu. Sehingga kita nggak bisa ngukur kesuksesan kita di dunia dan kita nggak kayak penelitian ya. Kalau penelitian bisa kita bandingin nih antara kontrol grup A dengan kontrol grup B, antara kontrol grup dengan uncontrol grup bisa dibandingin. Kalau di sini nggak bisa, karena kemudian indikatornya nggak ada, nggak bisa kita lihat di dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Bagi kita yang baru hijrah pasca kemudian menjadi seorang bunda, maupun bagi mereka yang hijrah pada saat mereka masih single, masing-masing, ya saya ulangin lagi ya, masing-masing punya privilege yang sama untuk menggapai surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik mereka yang hijrah pasca menjadi seorang bunda maupun hijrah pada saat mereka masih single dan mempersiapkan diri menjadi seorang bunda, masing-masing punya privilege yang sama. Bagi mereka kemudian yang tadi sedang mempersiapkan, mereka mungkin punya kelebihannya apa dari segi waktu, mereka persiapkan dengan ilmu, ini, itu, dan seterusnya. Mereka jaga diri, jaga kesucian, mereka pilih suami terbaik, yang soleh, ini, itu, dan sebagainya. Bagi mereka yang kemudian melalui masa-masa di belakang, mereka punya taubat. Kemarin kok saya nggak mempersiapkan ya, astagfirullahaladzim. Kemarin kok saya pernikahannya begini ya, proses saya menikah kok pakai pacaran dulu ya, ini, itu, dan seterusnya, astagfirullahaladzim. Jadi akhirnya ketika kita membandingkan dari dua orang ini,
ya dua-duanya punya privilege yang dalam tanda petik setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai surganya. Makanya kayak Ustadz Salim Afilah suka menasihati kita ya, kalaulah kita tidak bisa berlomba dalam amal soleh dengan para ahli ibadah, maka kita berlomba dengan istighfar sebagai orang yang bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu ya, sehingga bagi yang sudah menjadi seorang bunda jangan berkecil hati, dan bagi yang masih single lillah itu juga kemudian jangan kemudian ngerasa jadi pasti akan lebih baik, tidak gitu ya. Tetapi dimanfaatkan, dioptimalkan ya pada saat masa persiapan ini memberikan yang terbaik. Kalau tentang amal-amalnya sama saja sebetulnya dengan para bunda ya. Jadi kalau nanti memperhatikan konten materi tema ini kan baru part 1 ya, berlanjut. Nah ini teh kepake, dia akan relevan baik yang belum menikah maupun yang belum menjadi bunda maupun yang sudah menjadi bunda. Kayak bab niat misalnya. Ini kan tentang niat ya. Kenapa sih kita menjadi bunda? Harus dipahami kan ya semuanya, semuanya kemudian dimaknai. Nanti juga dalam bab amal solih, bab ikhtiar yang harus dilatih, semuanya sama. Bab menuntut ilmu, semuanya sama. Jadi secara amal-amalan, secara umum kemudian tetap sama ya insya Allah. Allah alam bisawab. Kegambar nggak kira-kira Fatimah maksud saya? Ya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari tadi penanyanya ya. Jadi Nah. bekal juga buat saya nih teh. Tadi juga alhamdulillah punya bekal insya Allah. Ya baik. Mungkin kita cukupkan saja ya teh ya untuk sesi tanya jawab di pertemuan kali ini. Masih banyak ini pertanyaannya, kita simpan. Semoga di lain kesempatan nanti teman-teman bisa sampaikan lagi pertanyaannya ke Teh Karin. Karena waktu juga sudah masuk hampir masuki waktu maghrib gitu ya untuk di wilayah Depok, mungkin di beberapa wilayah juga sudah ada yang maghrib. Tapi sebelum kita tutup nih Teh, mungkin bisa ada closing statement dulu nih dari Teh Karin. Karena kita insya Allah mudah-mudahan akan ketemu di pertemuan berikutnya. Mungkin saya nggak ada closing statement, tapi saya ngelihat wajah-wajah ya para muslimah di sini, minimal nama-namanya yang kemudian saya ketemu pada saat ngelihat data-data dan seterusnya. Saya hanya ingin membacakan doa yang mudah-mudahan doa itu bisa kita aminkan bersama-sama ya. Jadi saya ngajakin teman-teman semuanya untuk kita merapihkan tempat ya. Kalau ada yang mau pakai kerudung dulu boleh pakai kerudung dulu. Kalau ada yang mau pindah tempat juga silahkan, insya Allah kita akan berdoa sama-sama ya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عينه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا من أهل القرآن ومن ذرياتنا ومن أهلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها واهدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأميتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Nasihat saya sebagai closing statement, yang rajin ikut pengajian pekanannya ya. Terlepas dengan siapapun pembina, gimana pun materinya, ikutin kelas-kelas pekanannya, baik yang online maupun kalau ada yang punya kajian offline, silahkan ikuti, istiqomahlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali. Kalaulah tidak di dunia, semoga Allah pertemukan kita kembali di surganya. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin Fatimah. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jazakallah Teh. Wa iyyakum ahsanal jaza. untuk bahan doa, sebelum ditutup dari saya, kita dokumentasi kali dulu ya Teh ya.